Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mahasiswa yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pagi ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan analisa numerik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang representasi bilangan dan akurasi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam aplikasi real, ketika kita melakukan perhitungan, maka biasanya kita menggunakan bilangan desimal. Desimal itu artinya bilangan berbasis 10. Jadi, angka dasar yang kita gunakan adalah mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai dengan 9. Ya, kalau kita hitung di situ ada 10 angka. Nah, di dalam bilangan desimal, ya, misalkan kita mempunyai angka di sini 312,45. Ya, maka di sini angka 2 ini kita sebut sebagai angka satuan. Kemudian angka 1 ini kita sebut sebagai angka puluhan. Angka 3 ini adalah angka ratusan. Kemudian angka 4 ini adalah angka sepersepuluhan. Persepuluhan. Kemudian angka 5 ini adalah angka peratusan. Oke, kalau kita nyatakan itu bisa kita uraikan dalam bentuk seperti ini. Jadi 3 ini adalah ratusan, artinya 3 kali 100. 3 kali 10 pangkat 2. Kemudian 1 ini adalah angka puluhan, artinya 1 kali 10 pangkat 1. 2 ini adalah angka satuan, artinya 2 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi semua bilangan kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Kemudian 4 ini adalah angka persepuluhan, artinya 4 kali 10 pangkat min 1 atau 4 dibagi dengan 10. 5 ini adalah angka per ratusan, artinya 5 kali 10 pangkat min 2 atau 5 per 100. Nah, ini adalah bilangan desimal yang kita gunakan sehari-hari. Nah, tetapi ketika kita melakukan perhitungan dengan menggunakan komputer, maka komputer tidak bisa membaca bilangan desimal. Dia hanya bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan bilangan basis 2 atau yang kita kenal dengan biner. Karena sistem komputer itu adalah on dan off. Ya, ada sinyal, ada arus, maka di situ on. Tidak ada arus, maka off. Ada arus itu artinya 1, tidak ada arus, yang mengalir artinya 0. Ya, hanya bisa on dan off. Nah, maka di situ perlu dilakukan konversi. Ketika kita memasukkan angka desimal dalam komputer, ada proses konversi dari desimal ke bilangan biner. Ya, jadi bilangan biner itu adalah bilangan basis 2, yaitu kita menggunakan 0 dan 1. Oke. Nah, dalam mengkonversi bilangan desimal ke biner maupun sebaliknya dari biner ke desimal, maka kita bisa menggunakan beberapa cara. Ada cara yang kita bisa gunakan. Di sini misalkan contohnya, ya secara manual ini saya praktekkan. Misalkan di sini kita punya bilangan desimal. Bilangan desimalnya misalkan 9.
ya kita akan mengkonversi bilangan 9 ini ke bilangan biner. Maka bilangan binernya berapa? Cara mengkonversinya adalah, ya kita punya 9, kita bagi bilangan desimal 9 itu dengan 2. 9 dibagi 2, hasilnya adalah 4, tetapi sisa 1. Ya, maka 9 dibagi 2, itu nilainya adalah 4, kemudian sisa 1. Sisanya kita tuliskan di sini. Kemudian 4 dibagi 2, ya, itu adalah hasilnya 2, ya enggak? Hasilnya 2, sisanya 0. Ya, kita tuliskan. Kemudian 2 dibagi 2 itu adalah 1, sisanya 0. Nah, kemudian ini kita baca dari sini sampai ke sana. Berarti ini 1, 0, 0, 1. Oke. Oh, maaf, ini belum nampak di sini ya. Sorry. Kita harus screen sharingnya. Harus kita ganti. Oke. Saya share screen yang Excel. Maaf. Oke. Nah, oke. Baik. Saya ulangi lagi. Misalkan kita ingin mengkonversi bilangan desimal, ya 9 menjadi bilangan biner. Ya, maka yang pertama kita lakukan adalah membagi 9 ini dengan 2. Oke. 9 dibagi 2 berapa? Hasilnya adalah, hasil bulatnya adalah 4, ya kan? Kalau kita pakai pecahan kan 4,5, tetapi kita ambil hasil bulatnya. Ya, hasil bulatnya adalah 4, lalu kita tuliskan sisanya. Sisanya adalah 1. Oke. Kemudian 4 yang tadi kita bagi 2, itu hasilnya 2, ya kan? Sisanya adalah 0. Kemudian 2 kita bagi 2, hasilnya adalah 1, sisanya 0. Sehingga kita bisa menuliskan bilangan biner dari 9 itu adalah, mulai dari sini, kita urutkan 1, 0, 0, 1. Oke, ini. Ini adalah hasil konversi dari bilangan desimal 9 ke bilangan biner. Kemudian kita contoh yang lain, misalkan kita mempunyai bilangan desimal 14, kita akan konversi ke biner. 14 dibagi 2, itu 7, hasilnya bulat 7, sisanya berapa? 0. 7 dibagi 2, kita dapatkan nilai bulatnya 3, kemudian hasilnya adalah, sisanya adalah 1. 3 dibagi 2, itu 1, sisanya 1. Oke, sehingga kita bisa tuliskan nilai binernya itu dari sini 1, 1, 1, 0. Jadi bilangan desimal 14 dikonversi ke biner menjadi 1, 1, 1, 0. Ya, sampai di sini bisa difahami ya. Nah, sebaliknya bilangan biner akan kita coba konversi ke desimal. Kita punya bilangan biner, katakan 101. Nah, yang paling kanan ini adalah pengalinya adalah 2 pangkat 0. Kemudian yang selanjutnya, yang lebih kiri lagi, ini pengalinya adalah 2 pangkat 1. Yang lebih kiri lagi, ini 2 pangkat 2. Oke, nah sehingga yang biru ini pengalinya adalah 2 pangkat 0, sehingga ini bilangan ini saya kalikan dengan 2 pangkat 0. Jadi ini 1 kali 2 pangkat 0. Kemudian ditambah dengan ini 1 kali, ini 0 ya, 0 kali 2 pangkat 1, ditambah dengan yang ini 1 kali 2 pangkat 2. Oke, sehingga ini 1 kali 2 pangkat 0 ini adalah 1,
0 kali 2 pangkat 1 ini adalah 0, dan 1 kali 2 pangkat 2 ini adalah 4. 2 pangkat 2 kan 4 ya. Sehingga ini kita jumlahkan 1 ditambah 0 tambah 4 hasilnya 5. Nah, sehingga kalau kita punya bilangan biner 1, 0, 1, maka nilai desimalnya adalah 5. Nah, kemudian kita ambil contoh yang lain. Misalkan bilangan biner 1, 0. Ya. Ini adalah 0 ini pengalinya adalah 2 pangkat 0. Kemudian 1 di sini pengalinya adalah 2 pangkat 1. Sehingga kita punya di sini 0 kali 2 pangkat 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1. 0 ditambah dengan 2. Nah, nilai desimalnya adalah 3. Jadi bilangan biner 1, 0, nilai desimalnya adalah 3. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana kita mengkonversi bilangan dari biner ke desimal, dari desimal ke biner, dan sebaliknya dari biner ke desimal. Nah, contoh ini nanti kalian bisa unduh di materi bebas Unbo. Oke, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa komputer itu bisa melakukan perhitungan untuk bilangan biner. Kalau untuk bilangan desimal, maka komputer tidak bisa melakukan perhitungan.